Hasil autopsi korban dugaan kasus pembunuhan seorang mandor di Gianyar akhirnya muncul dengan fakta-fakta baru terutama soal pelaku. Dari hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter forensik RSUP Profesor Ngoerah, ditemukan fakta bahwa ada indikasi pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Selain itu, ada juga indikasi korban dibekap oleh pelaku usai sebelumnya korban dibunuh dengan irisan gergaji di leher. Dokter forensik RSUP Profesor Ngoerah, Dr. Ida Bagus Putu Alit, mengungkapkan bahwa saat sampai di rumah sakit, tubuh jenazah ditemukan dalam kondisi sudah membusuk akibat suhu. Berdasarkan pemeriksaan dari Polres Gianyar, kami melakukan autopsi pada Senin 27 Oktober 2025 pukul 10.25 WITA. Dari hasil pemeriksaan jenazah ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang disebabkan mungkin karena suhu yang panas dan juga lingkungan di mana jenazah itu ditemukan, ujar Dr. Ida Bagus Putu Alit kepada awak media di RSUP Profesor Ngoerah. Perkiraan waktu kematian dari korban adalah 24-36 jam sebelum dilakukan pemeriksaan awal pada Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 16.45 WITA. Pihaknya menemukan adanya kekerasan dengan benda tumpul dan benda tajam. Jadi ada 16 luka yang kita temukan dan terpusat lukanya di daerah bagian wajah dan juga leher. Kalau di daerah wajah sekitar mulut dan hidung itu ada luka-luka memar yang dari gambarannya sesuai dengan peristiwa pembekapan, ungkapnya. Menurut Dr. Alit, luka di leher adalah luka yang paling dalam dan luka tersebutlah yang menyebabkan terpotongnya saluran napas bagian atas. Hal ini juga yang membuat pembuluh darah besar di leher kiri dan kanan terpotong sampai menggores tulang leher. Luka tersebut sampai mengiris tulang leher yang nomor 2. Jadi sebab kematiannya memang karena kekerasan tajam yang ada pada leher tersebut, tegasnya. Jika dilihat dari pola-pola lukanya, dokter forensik juga menemukan adanya luka-luka yang sesuai dengan kondisi korban dipegang sebelum dilukai dan dibekap. Itu mengindikasikan bahwa pelakunya lebih dari satu orang, jelas Dr. Ida Bagus Putu Alit. Dari hasil autopsi juga, diduga korban sempat dibekap para pelaku, namun tim forensik tidak menemukan tanda-tanda mati lemas. Karena itu, tim forensik tidak bisa menyatakan bahwa pembekapan itu yang menyebabkan kematian korban. Tapi yang langsung menimbulkan kematian adalah luka iris di leher. Waktu dibekap kondisi korban masih hidup. Pelakunya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan posisi korban tetap di bawah saat diiris hingga meninggal, karena kita tidak menemukan tanda-tanda aspirasi, paparnya. Istilah aspirasi dalam dunia forensik adalah masuknya darah ke dalam saluran nafas. Kalau misalnya orang itu masih bisa berdiri, jadi bisa saja darah itu masuk ke saluran nafas. Tim forensik tidak menemukan masuknya darah di paru-parunya dan saluran napas sehingga posisi korban itu tetap terlentang di bawah. Seseorang akan meninggal kalau seandainya darah yang keluar dari tubuhnya itu melebihi daripada sepertiga darah yang mengalir. Kalau dilihat dari berat badannya bahwa korban meninggal karena kedua pembuluh darahnya yang kena waktu kematiannya dari luka itu terjadi kira-kira mungkin 10-15 menit. Jadi proses meregang nyawa dari orang itu kena luka sampai meninggal 10-15 menit, urai Dr. Putu Alit. Ditambahkan, luka iris di leher korban tidak hanya satu kali tetapi dilakukan pengirisan oleh pelaku sebanyak 2 kali. Iya, kalau dari gambarannya, luka irisan di leher, memang sesuai dengan gergaji karena dilakukan 2 kali gerakan irisan, ucapnya. Ia mengungkapkan dari pola lukanya itu ada luka-luka memar disebabkan karena ujung jari, kemudian ada luka pembekapan, kemudian ada luka leher, itu yang mengindikasikan pelakunya lebih dari satu orang. Pemeriksaan luar dan autopsi telah selesai dilakukan dan jenazah WS kini masih berada di kamar jenazah RSUP Profesor Ngoerah. Proses selanjutnya tergantung pihak keluarga kapan jenazah korban akan diambil, tandas Dr. Putu Alit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.